Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang pembunuhan. Misteri pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan telah membusuk di dalam rumahnya sendiri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam ini rasanya gerah sekali. Sebenarnya mata dari tadi sudah mau tidur, tapi karena cuaca gerah jadinya susah untuk memejamkan mata. Belum lagi aroma bangkai yang tercium menusuk hidung. Tikus got pun yang sedari tadi terdengar bersaut-sautan membuat mata ini semakin susah terpejam. Sepertinya malam ini tanda akan turun hujan. Aku pun segera keluar menuju teras untuk mencari angin sehat. Dari tempatku berdiri yang jaraknya berkisar 20 meter, aku melihat Sumi, tetangga depan rumah yang sedang duduk di kursi teras rumahnya. Sumi orang yang baik. Selama kami bertetangga, Sumilah yang paling dekat denganku. Kami selalu saling membantu. Kalau dia sedang butuh sesuatu, entah butuh pinjaman uang, beras, atau lauk, Sumi sudah tidak segan lagi untuk meminta bantuanku. Begitupun sebaliknya. Meskipun kami bertetangga baru 2 tahun, tapi kami sudah seperti saudara kandung. Karena baik aku ataupun Sumi, kami sama-sama perantau yang ditakdirkan bertemu di daerah yang sama. Sumi, teriakku pelan. Sumi langsung menoleh ke arahku setelah sadar aku memanggilnya. Belum tidur juga, sambungku sambil melambaikan tangan. Tapi tak ada jawaban dari Sumi. Mungkin Sumi tidak begitu jelas mendengarkan ucapanku. Dek, kau belum tidur? Suara itu tiba-tiba mengagetkanku. Seorang laki-laki bertubuh sedang nampak di balik pintu. Dia Mas Ade, suamiku. Iya nih Mas, aku tidak bisa tidur, gerah soalnya. Mana lagi dari tadi tercium bau bangkai lagi. Jawabku sambil ku gerakan tanganku maju mundur seperti sedang memakai kipas. Iya, mungkin ini bangkai tikus. Iya mungkin dek, itu bangkai tikus. Tiba-tiba bunyi suara seperti dibanting. Bersamaan dengan itu, Sumi pun sudah tidak terlihat lagi di depan rumahnya. Sepertinya Sumi dan Asep, suaminya, sedang marahan lagi deh Mas. Iya, sepertinya begitu. Kita samperin yuk Mas. Nggak usah dek, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Kita masuk yuk. Baru juga beberapa langkah untuk masuk rumah, kembali pintu rumah Sumi terbuka. Terlihat Sumi pun keluar meninggalkan rumahnya tanpa membawa apa-apa. Sumi, teriakku lagi. Sumi pun hanya menoleh tanpa menjawab apapun. Kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Wajahnya terlihat sedih dan sesekali terlihat mengusap air matanya. Aku berniat untuk mengikutinya, tapi dicegat sama Mas Adi. Biarkan Sumi tenang dulu, katanya. Tapi jujur, sebenarnya sih aku juga sedikit takut untuk ikut campur kalau sudah menyentuh urusan dengan suaminya. Mengingat Asep suaminya Sumi yang terkenal arogan dan tak punya hati itu. Kalau Asep sedang marah, bagaimanapun istrinya memohon, anaknya menangis, dia tak akan peduli. Sumi istrinya yang baik itu selalu saja kena tamparan dari Asep. Dengan perasaan tidak tenang, aku pun masuk rumah untuk beristirahat. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 23:30 malam. Keesokan harinya setelah sholat subuh, aku pun tertidur di atas sajadah. Mungkin karena semalam susah tidur.
dan sedikit kelelahan karena seharian kemarin harus membuat pesanan kue untuk ibu-ibu arisan. Dari luar rumahku terdengar suara samar motor lalu lalang dan suara orang ribut-ribut. Aku yang masih setengah sadar lantas dikagetkan dengan suara pintu kamar yang dibuka oleh Mas Ade. Dek, bangun dek. Mas Ade membangunkanku dengan memukul-mukul pundakku. Iya mas, ada apa sih? Tanyaku seraya mengucek mata. Bangun dek, itu di depan rumah lagi ramai. Aku yang sudah membuka mata berusaha bangkit dari tempat dudukku. Itu kata orang-orang di depan, Sumi. Kenapa dengan Sumi mas? Tanyaku penasaran. Sumi, iya kenapa mas? Mas Ade yang terlihat gugup tak bisa lagi berkata-kata. Tangannya gemetar dan bibirnya pucat. Aku yang tak bisa penasaran langsung bergegas melihat keadaan di depan rumah. Rupanya di depan rumah memang sudah sangat ramai orang berkumpul. Terlihat juga garis polisi terbentang di depan rumah Sumi. Aku berusaha menerobos kerumunan orang-orang karena penasaran dengan yang sebenarnya terjadi. Bau busuk pun semakin tercium menusuk hidung. Ada apa ini pak? Desaku kepada pak polisi yang kebetulan berada di sampingku. Di sini telah ditemukan sesosok wanita tak bernyawa bu, dan ini diperkirakan terjadi sudah beberapa hari lalu. Maksudnya beberapa hari lalu? Benar bu, dilihat dari kondisi jenazah, kejadiannya diperkirakan sudah 3 hari lalu. Tapi pak, semalam aku dan suami masih melihat Sumi di depan rumahnya loh. Tegasku meyakinkan. Kondisi jenazah juga membengkak dan sudah tidak utuh. Mendengar keterangan polisi seperti itu, bulu kuduku mulai berdiri. Jadi yang aku dan Mas Ade lihat semalam itu siapa? Seketika penglihatanku gelap dan aku pingsan. Aku tak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat aku membuka mata, tiba-tiba aku sudah terbaring di atas tempat tidur. Perlahan aku berusaha untuk bangkit, tapi kepalaku rasanya sakit sekali. Syukurlah dek, kamu sudah sadar. Di sana kulihat Mas Ade sedang duduk di kursi yang berada di sudut tempat tidur kami. Selang beberapa waktu dia bergegas meninggalkan tempat duduknya dan mengambilkan segelas air untukku. Nih airnya diminum dulu, kata Mas Ade sambil menyodorkan segelas air. Tenggorokanku rasanya sangat kering sehingga membuat air yang kuminum terasa nikmat sekali. Tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Sumi, iya Sumi. Mas, semua tentang Sumi cuma mimpi kan mas? Aku penasaran dan menanyakan hal itu pada Mas Ade. Karena yang kuingat terakhir pada saat aku mendengarkan keterangan dari polisi. Dan setelah itu aku tak ingat lagi apa-apa. Mas, jawab mas. Sumi baik-baik saja kan mas? Desaku masih mengguncang tubuh Mas Ade. Oh iya, kalau begitu aku mau ke rumah Sumi mas. Mas Ade kemudian menepuk pundakku dan mencoba menenangkanku. Semua itu bukan mimpi dek, itu nyata. Tapi kamu juga harus tenang. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Biarkan pihak yang berwajib yang menanganinya. Waktu menunjukkan pukul 13 siang menjelang sore. Di rumah duka sudah banyak pelayat yang menanti kedatangan jenazah. Bukan cuma aku, bahkan hampir semua tetangga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa orang sebaik Sumi bisa meninggal dalam keadaan seperti itu? Saat semua orang sedang berkumpul, tiba-tiba seseorang bertubuh tinggi besar datang dan langsung berteriak histeris. Dia tak lain adalah Asep, suami Sumi, dengan menggendong Yayat anaknya yang masih berusia 3,5 tahun. Sumi, Sumi! Asep yang baru saja tiba langsung menangis, meraung-raung. Aku langsung berlari mengambil Yayat yang masih berada dalam gendongannya. Anak kecil yang tak berdosa itu hanya terdiam dengan wajah polosnya.
menyaksikan ayahnya yang sedang menangis. Kedatangan Asep membuat semua orang terdiam dan suasana menjadi tegang. Tak ada seorang pun yang menyambut kedatangannya. Justru semua pandangan sinis dan tuduhan mengarah ke Asep. Semua tetangga beropini bahwa penyebab kematian Sumi adalah dirinya. "Sri, apa yang sebenarnya terjadi, Sri?" tanya Asep membuka pembicaraan. Aku juga tidak tahu, Mas. Aku juga taunya baru tadi pagi." "Mas sendiri dari mana?" Belum juga Mas Asep menjawab pertanyaanku, seorang wanita dari arah belakang berteriak dengan suara lantang, "Tidak usah bersandiwara lagi kamu, Sep. Akui saja semuanya." Aku pun kaget mendengarnya. Ternyata suara itu berasal dari Mbak Reka, tetangga sebelah rumah kami. Aku pun berusaha mengedipkan mata sebagai isyarat kepada Mbak Raka untuk tidak melanjutkan ucapannya. Sementara Mas Asep hanya mematung di depan pintu. Oh iya, Mas Asep belum jawab pertanyaan Sri yang tadi. Aku lalu membuat jarak lebih dekat dengan Asep. Kuperbaiki posisi dudukku yang saat ini tepat berada di sebelah kirinya. "Sebenarnya Mas ini dari mana?" tanyaku dengan penuh kehati-hatian. "Sudah hampir seminggu ini aku balik kampung, Sri. Ibu sedang sakit parah. Beliau ingin sekali bertemu dengan cucunya. Itu sebabnya aku bawa si Yayat. Sebenarnya hari itu Sumi aku ajak juga, tapi..." Sejenak ucapannya terhenti. Asep kembali perlinangan air mata. Butuh beberapa saat untuk melanjutkan perkataannya. "Tapi kenapa, Mas?" "Tapi biaya nggak cukup, Sri," sambungnya lagi sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku tahu sekali bagaimana keadaan ekonomi keluarga mereka. Sumi seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai keahlian untuk membantu keuangan Asep. Beda denganku yang sedikit masih bisa membantu keuangan suami dengan menerima pesanan kue-kue. Sedangkan Asep hanyalah seorang pekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Kadang ada, kadang juga pulang dengan tangan kosong. Mungkin karena hal itulah yang membuat mereka sering ribut. "Maafkan aku, Sumi." Suara Asep terdengar bergetar. Iya, aku tahu. Asep pasti sangat menyesal sekali. Sumi yang selama ini selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, justru sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tapi kembali hatiku bertanya, apakah benar apa yang baru saja dikatakan Asep? Aku pun terdiam dan mengingat semua kenangan tentang Sumi. Wajah anggunnya, lembut suaranya, dan ketulusannya selama kami bertemu dan menjalin hubungan yang baik, layaknya saudara kandung. Sungguh aku tak pernah sedikit pun menyangka dia pergi begitu cepat. Dan dengan cara seperti itu, mata ini kembali berkaca-kaca saat mengingat semua tentangnya. Sesaat kemudian di depan pintu tampak 3 orang lelaki berbadan tinggi besar. Semuanya mengenakan jaket kulit berwarna hitam. "Selamat malam, kami dari kepolisian. Atas nama saudara Asep ada?" Salah seorang dari mereka bertanya. "Bukan aku pelakunya, Pak. Bukan aku. Sungguh, Pak. Bukan aku, Pak." Asep yang tadinya duduk di sebelahku langsung berdiri dan seperti hendak berlari untuk mencari pembelaan. "Maaf, saudara bisa ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan." Akhirnya malam itu juga Asep harus ikut ke kantor polisi dan akan ditahan sampai proses otopsi keluar. Sedangkan Yayat dititipkan bersama aku. Saat Asep digiring ke kantor polisi, semua opini masyarakat tentang kasus ini hampir saja menemukan titik terangnya. Aku sudah curiga, pasti si Asep pelakunya." "Iya, Mbak, dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Ku bilang juga apa kan?" tambah Mbak Reka menegaskan. Seperti itulah suara-suara tetangga kami. Bahkan ada yang sampai mengutuk dan mengeluarkan sumpah serapah. Demikian rapat hari ini.
Saya harap semua bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Rapat siang ini pun dibubarkan. Hanya ada beberapa orang saja yang masih tinggal. Sampai saat ini aku masih penasaran siapa sebenarnya pelaku di balik kematian Mbak Sumi itu. Tanya Pak RT kepada beberapa orang yang juga belum meninggalkan tempatnya. Seperti biasanya di kampung sini, masyarakat selalu mengadakan rapat musyawarah yang dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Kalau boleh aku bicara, bukannya menuduh sih, tapi sehari sebelum kematian Sumi ya, sekitar 5 hari yang lalu lah, aku mendapati Pak Ade keluar dari pintu belakang rumah Pak Asep. Kata Pak Tejo seraya mengerutkan keningnya dan mencoba mengingat sesuatu. Ah, yang benar. Yakin kamu Jo, itu Pak Ade? Tanya Pak Aming menampik. Yakin sekali. Aku tidak salah lagi. Yang kulihat itu benar Pak Ade. Lawong kita sempat berpapasan kok. Kembali Pak Tejo menjawab dengan penuh keyakinan. Hus, jangan nyebar berita yang belum tentu kebenarannya Pak. Nanti jatuhnya fitnah loh. Kalian tahu sendiri kan bagaimana hubungan keluarga Pak Ade dan Asep. Seru Pak RT. Benar, hubungan antara keluarga mereka kan memang dekat. Sambung Pak Aming. Iya sih, tapi kenapa Pak Ade keluarnya dari pintu belakang rumah Asep? Apa ada sesuatu yang ia sembunyikan? Tanya Pak Tejo kembali sambil mengendus-endus. Hari ini seminggu sudah kepergian Sumi yang masih saja meninggalkan teka-teki hingga saat ini. Aku kembali membuka tirai dan memandang keluar mengarah ke rumah Sumi. Aku selalu saja tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Aku pun selalu berharap bahwa apa yang kualami ini bukanlah kenyataan. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Berharap semuanya adalah mimpi, justru hanyalah sebuah mimpi. Mbak Sri sayang, boleh dong aku dibuatkan pecel. Nanti kita tukeran, aku buatkan Mbak Sri tempe goreng. Curang kamu ya, masa cuma tempe goreng? Kasih plus nasi bakar dong. Sumi kemudian tertawa terbahak-bahak, penuh ceria dan manja. Seperti itulah kami selalu bersenda gurau, layaknya saudara sendiri. Mbak, aku lagi butuh uang nih, beras di rumah juga sudah habis. Mana Mas Asep juga belum ngasih jatah. Cuma Mbak Sri yang bisa membantu saat aku sedang susah begini. Mbak ngerti kan maksud aku? Sumi memandangku sambil menyeka air matanya. Tak terasa air mataku kembali menetes. Saat teringat kenangan-kenangan itu, ku tarik nafasku dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Kuliah jam dinding sudah menunjukkan kurang 1/4 menit lagi pukul 9. Pagi ini sebenarnya berat sekali rasanya kaki ini melangkah. Tetapi karena sore nanti ada pesanan kue ibu majelis taklim yang terlanjur sudah kuiyakan. Jadinya harus kukerjakan. Lagi pula ini bukan perihal banyaknya uang yang akan didapatkan, tetapi lebih kepada tentang kepercayaan konsumen yang harus dipegang, agar nantinya tetap bisa menjadi pelanggan tetap kue-kueku. Mbak Sri, seseorang memanggilku dari arah belakang. Iya, aku pun menoleh dan membalas sapaannya. Oh, ternyata tetangga lorong sebelah. Mbak belum dengar kabar angin dari lorong sebelah tentang suami Mbak. Dek, seketika perasaanku tidak enak. Suamiku? Maksudnya Mas Ade? Iya Mbak. Jadi ceritanya Mas Jo melihat Mas Ade keluar dari pintu belakang rumah Mbak Sumi sehari sebelum kematian Sumi. Loh, memangnya kenapa? Tanyaku sedikit bingung. Keluarga kami kan memang dekat. Iya sih Mbak, tapi kenapa harus lewat pintu belakang? Aku juga biasanya lewat pintu belakang kalau kebetulan pintu depannya ditutup. Tapi yang jadi masalah waktu itu bertepatan dengan Mas Asep pulang kampung. Oh ya, bukannya menuduh sih Mbak atau nyebarin fitnah, tapi ini sesuai dengan kabar yang ku dengar dari tetangga lorong sebelah. Kalau begitu aku permisi dulu Mbak.
Rasanya jantungku berdebar kencang. Kedua kakiku seakan tidak menyentuh tanah. Kepalaku terasa pusing. Apa benar yang disampaikan Mbak Mia barusan? Apa mungkin Mas Ade pelakunya? Ah, tidak. Ini tidak mungkin. Pasti itu hanya salah paham. Aku harus menanyakan hal itu baik-baik pada Mas Ade malam nanti. Aku juga tidak boleh gegabah. Gumamku dalam hati. Aku pun segera berlalu dan menuju untuk kembali ke rumah. Tak hanya Mia, sore itu juga disampaikan Mbak Sinta padaku melalui pesan singkatnya. Assalamualaikum Mbak, sudah dengar kalau semua orang di kampung ini sedang membahas tentang Mas Ade. Sabar ya Mbak, semoga ini hanya salah paham. Ingin rasanya secepatnya ku bicarakan hal ini, tetapi aku harus menunggu sampai dia pulang kerja dulu. Tidak, itu sama sekali tidak benar, bentak Mas Ade saat ku sampaikan kabar itu. Jadi kamu lebih percaya kata orang daripada suami kamu sendiri? Tapi apa? Mas Ade memotong pembicaraanku dengan nada suara yang lebih tinggi. Tapi semua orang membicarakannya, Mas. Semua orang beropini bahwa Mas ada di balik kejadian ini. Dan kamu juga percaya? Bisa saja, Mas. Kamu itu terlalu bodoh kalau mau percaya dengan omongan orang lain. Aku kaget bukan main. Tak biasanya Mas Ade mengucapkan kata-kata kasar padaku. Mas, dengan kamu seperti ini, Mas. Aku justru bertanya, apa memang Mas menyembunyikan sesuatu? Tak biasanya Mas sekasar ini padaku. Terserah kamu saja. Kalau aku sudah bilang tidak ya tidak. Bentak Mas Ade lagi bersama dengan bunyi suara meja yang dipukul dengan keras. Kalau begitu, ngapain kamu ke rumah Sumi saat Mas Asep sedang tidak ada di rumah? Tanyaku tak mau kalah. Suaraku mulai bergetar dan tangisan pun pecah saat itu juga. Jawab Mas, jawab. Mas Ade sejenak terdiam sebelum akhirnya kembali melanjutkan perlawanannya. Tak biasanya kami bertengkar hebat seperti ini. Baik aku maupun Mas Ade tak pernah sampai mengeluarkan suara keras dan nada tinggi. Kita lihat hasil otopsinya nanti. Kalaupun benar aku pelaku pembunuhan ini, aku siap untuk kau benci seumur hidup, Dik. Tapi kalau terbukti aku tak bersalah, akan ku cari siapa pelaku yang sudah membunuh Sumi. Tegas Mas Ade dengan mantap meyakinkanku. Aku pun melemah. Terdengar suara pintu diketuk. Aku dan Mas Ade yang masih tegang-tegangnya pun saling menatap. Seakan satu sama lain berharap untuk menemui siapa gerangan di luar. Aku pun menuju ke ruang tamu untuk menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku seraya membuka pintu dan menjawab salam dari dalam. Saat pintu terbuka, nampaklah Pak RT, Pak Tejo, dan Pak Amin, serta beberapa orang yang berdiri pas di hadapanku. Mari Pak RT, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu Sri. Mari Pak, silakan duduk. Lanjutku lagi menawarkan kepada beberapa orang yang ikut bersama. Pak Ade, ada Bu Sri? Tanya Pak RT membuka pembicaraan sambil memperbaiki posisi duduknya. Sementara Pak Tejo dan Pak Amin sesekali saling berpandangan. Terus terang saja ada sedikit perasaan deg-degan yang muncul secara tiba-tiba ketika pertama kali melihat Pak RT datang ke rumah ini beberapa menit yang lalu. Ada Pak, ada di dalam. Maaf, tunggu sebentar, biar saya panggilkan. Tak butuh waktu yang lama untuk menunggu. Kini Mas Ade pun sudah berada di tengah-tengah kami. Ada apa Pak? Tanya Mas Ade santai. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak Ade, sebenarnya kami kesini hanya ingin menanyakan sesuatu. Ini ada kaitannya dengan kematian Bu Sumi. Maksudnya Bapak menuduh saya pelakunya? Bukan begitu Pak. Lantas apa kalau bukan seperti itu? Mas Ade memotong pembicaraan dengan ekspresi wajah yang tampak tersenyum tetapi sinis.
mungkin Pak Tejo bisa melanjutkan. Pak Tejo yang diberi kesempatan untuk meminta klarifikasi pada Mas Adi perihal apa yang dilihatnya hari itu, terlihat tegang sama persis dengan Pak Amin. Langsung saja ya Pak, bukan tanpa alasan kami kesini. Tapi sebelumnya kami minta maaf. Kami kesini hanya ingin tahu pasti mengenai Pak Ade yang keluar dari pintu belakang rumah Sumi saat itu. Aku bisa melihat bagaimana Pak Tejo sangat berhati-hati menanyakan hal itu pada Mas Ade. Mengingat selama ini Mas Ade dikenal sebagai sosok pria yang pendiam dan tak pernah punya masalah. Berinteraksi dengan tetangga pun sangat jarang. Mas Ade selalu bilang dia selalu berusaha menghindari segala urusan orang lain. Dengan tetangga paling cuma lempar senyum saja dan segera berlalu. Mendengar pertanyaan itu, kedua mata Mas Ade menyipit, seakan mengingat sesuatu. Dan seketika Mas Ade pun tertawa. Tangan kanannya terlihat berulang kali memukul-mukul bantal kursi sofa yang berada di sebelahnya. Kami hanya terdiam melihat pemandangan itu. Rasanya ada yang aneh sama Mas Ade, batinku. Oh iya, aku ingat sekali kalau kita sempat ketemu waktu itu. Kembali Mas Ade tertawa. Jujur aku semakin tak mengerti dengan sikapnya yang seperti itu. Aku sebagai seseorang yang paling dekat dengan Mas Ade justru bingung dan merasa ada yang tidak beres. Sungguh, hal semacam ini bukanlah candaan. Aku risih dan jujur aku sangat malu. Karena baik Pak RT, Pak Tejo dan teman-temannya datang dengan tujuan yang serius. Bapak tahu kan bagaimana kedekatan keluarga kami? Bagaimana dekatnya Sumi dan Sri? Kembali Mas Ade melanjutkan. Jadi saat itu aku menemui Sri untuk ngasih dia sedikit uang jajan buat si Yayat. Kebetulan beberapa hari lalu aku dengar Sumi itu mau pinjam uang ke Sri. Ya enggak, Dik? Aku baru ingat saat itu memang Sumi sedang butuh dana. Memang benar sih hari itu Sumi mau pinjam uang. Tapi kebetulan hari itu juga aku tidak punya uang tunai. Dan setelah hari itu juga aku tunggu dia balik. Tapi dia tak balik-balik. Ucapku membenarkan. Kupalingkan wajahku untuk melihat Mas Ade yang seakan lega dengan ucapanku. Pak RT, Pak Tejo dan Pak Amin juga nampak terlihat lega mendengarkan semua penjelasan dari Mas Ade yang juga dibenarkan dengan pengakuanku. Jadi saya harap apa yang menjadi opini orang-orang sekitar mengenai hal ini saya anggap selesai. Saya juga berharap Pak RT, Pak Tejo dan yang lain bisa menjelaskan faktanya pada warga sekitar. Ucap Mas Ade. Mari silakan Pak, dicicipi kuenya. Terima kasih Bu Sri, jawab salah seorang dari mereka. Semua yang berada di ruangan itu nampak lega dan tersenyum kembali. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Baru juga Pak RT dan yang lain hendak pamit, tiba-tiba muncul seorang laki-laki berbaju kaos warna merah. Laki-laki itu tak lain adalah Mas Asep, ditemani dua orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami menjawab salamnya seraya seretak. Tanpa panjang lebar, aku langsung bertanya pada Mas Asep. Bagaimana hasil otopsi kasus Sumi, Mas? Tanyaku penasaran. Biarkan Asep masuk dulu, Dek, dia kan baru datang. Lanjut Mas Ade. Aku tidak lama kok. Aku hanya ingin lihat si Yayat saja. Aku harus kembali menyelesaikan beberapa urusan yang harus kuselesaikan malam ini juga. Yayat ada di dalam, dia sedang tidur. Tadi sempat nangis, manggil-manggil ibunya. Aku tak bisa lagi melanjutkan. Tenggorokanku tiba-tiba sakit dan mataku kembali berkaca-kaca. Hasil otopsinya juga baru keluar siang tadi. Tim forensik sudah menyatakan bahwa kematian Sumi itu bukan merupakan kasus pembunuhan, tetapi murni merupakan kasus bunuh diri. Terbukti dari hasil laboratorium yang menunjukkan adanya racun tikus yang telah ditekuk oleh Sumi. Jelas Mas Asep dengan suara bergetar. Jadi kapan jenazah Bu Sumi dikebumikan Pak Asep? Lega rasanya hasil otopsi telah keluar. Sekalipun sahabatku Sumi tak lagi bisa kembali,
tapi setidaknya desas-desus dan kabar angin yang kemarin sempat berhembus di tengah masyarakat pun telah diklarifikasi. Tidak ada lagi cerita yang membuat kepala dan telingaku sakit. Kembali aku termenung. Sungguh sangat disayangkan sekali. Sumi yang selama ini ku kenal jadi sosok wanita yang baik harus mengakhiri hidupnya seperti itu. Masih memikirkan cerita kemarin ya, Dik. Tiba-tiba suara Mas Ade muncul dari balik pintu. Aku pun setengah kaget. Alhamdulillah, aku sudah lega, Mas. Karena hasil otopsi telah keluar. Sejak kemarin itu aku jadi sedikit risih karena seakan tuduhan tetangga mengarah ke Mas. Tapi nyatanya tidak kan? Sebenarnya aku juga sempat gelisah tentang hal itu. Kalau memang tidak salah, kenapa Mas mesti gelisah? Tanyaku sambil melemparkan senyuman kecil. Aku sadar sejak beberapa hari belakang ini kami tidak pernah saling bercanda karena musibah ini. Gelisah aja, Dek. Takutnya kamu lebih percaya sama tetangga ketimbang suami sendiri. Tangan Mas Ade yang merangkul pundakku membuatku menyandarkan kepala di bahunya. Rasanya nyaman sekali. Beban yang selama ini menari di pikiranku hilang lenyap tak tersisa. Oh ya, memangnya Mas lihat waktu Sumi mau pinjam uang? Iya, Mas lihat, Dek. Sebenarnya saat itu aku mau langsung kasih. Tapi karena buru-buru juga, jadi kupikir setelah urusan selesai saja aku antarkan. Tapi waktu itu Mas Asep ada di rumah. Mas cuma lihat Sumi dan Yaya, Dek. Ah masa? Seingatku Mas Asep sudah pulang kampung saat itu. Tanyaku bingung. Tahulah, Dek, mungkin Sumi sendiri, aku juga tidak ingat. Yang jelas sekarang semua fakta telah terungkap. Kita hanya bisa mendoakan agar dia tenang di sana. Tutup Mas Ade. Aku kembali menatap dan tersenyum pada laki-laki yang selalu setia di sampingku. Ya, Mas Ade memang sosok suami penyayang dan selalu bisa diandalkan, batinku. Aku menolehkan pandangan ke sebelah kiri. Kudapati Yayat yang sedang asik bermain sendirian. Anak yang nantinya akan tumbuh tanpa seorang ibu. Kasihan kamu, Nak, karena harus kehilangan ibu yang baik, ucapku dalam hati. Aku jadi bertanya-tanya, entah apa sebabnya Sumi sampai tega memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu ya, Mas. Entahlah, yang sabar, Dek, semua itu sudah merupakan jalan takdirnya. Pertanyaanku itu lantas membuat Mas Ade menjawab memalingkan wajahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tak lama lagi proses pemakaman jenazah akan dilakukan. Semua tetangga tampak sudah hadir untuk mengantarkan almarhum Sumi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Asep yang merupakan suami Sumi pun sedari tadi sibuk menyiapkan segala sesuatunya bersama dengan Mas Adi dan beberapa tetangga dekat di sini. Sedangkan aku, Mbak Reka dan yang lain berusaha menenangkan Yayat yang sedang rewel. Mungkin Yayat sendiri gelisah karena adanya ikatan batin dengan ibunya yang kini telah meninggalkannya. Sejak sejam yang lalu dia tidak berhenti menangis dan menunjuk-nunjuk ke segala arah. Proses pemakaman pun kini sedang berlangsung. Semua tetangga tampak tenang menjalankan proses tersebut. Tak terkecuali Asep yang masuk ke liang untuk menggendong jenazah istrinya. Tak ada air mata saat itu. Semua diam, semuanya tenang dan tidak bersuara. Imam pun turut membacakan doa yang dijawab amin oleh semua orang. Yang sabar Yosep. Sep, aku duluan ya, banyak-banyak sabar. Iya, terima kasih semuanya ya. Insya Allah aku ikhlas. Satu persatu orang meninggalkan pemakaman. Aku pun menyerahkan Yayat pada Asep. Ku genggam tangan Mas Ade untuk lebih mendekati kuburan Sumi. Mataku ternyata sama sekali belum bisa terbebas dari linangan air mata. Ku usap nisanya dan ku kenang kembali saat-saat bersama. Tenanglah kamu di sana sahabatku. Akan ku ceritakan pada anakmu bagaimana baiknya sosok ibunya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu.
Mas Ade yang berada di sampingku hanya terdiam dan mengatupkan kedua telapak tangannya setelah aku mendoakannya. Sabar Yosep, terdengar suara Mas Ade menutup pembicaraan hari itu. Langit berubah jadi gelap, sepertinya akan turun hujan. Angin pun mulai bertiup dengan kencang, hingga membuat tenda untuk berteduh di pemakaman itu terbang. Kami pun bersegera untuk pulang ke rumah. Jangan! Jangan! Suara itu membuatku yang sedang terlelap jadi terbangun di tengah malam. Awalnya terdengar samar, lama-kelamaan dekat dan semakin dekat terdengar di telingaku. Tolong! Tolong! Teriaknya lagi. Segera ku bangkitkan tubuh untuk mengecek. Saat kulihat, suara itu ternyata berasal dari mulut Mas Ade. Secepatnya ku tepuk-tepuk pipinya agar ia segera membuka kedua matanya. Kulihat Mas Ade sudah bermandikan keringat. Mas, sadar Mas. Ku tepuk pipinya lebih keras lagi. Perlahan ia membuka matanya. Dan saat melihatku yang tepat berada di hadapannya. Jangan, kumohon, jangan. Mas, istighfar Mas, istighfar, ini Sri. Ucapku sambil mengguncang tubuhnya. Mas Ade kemudian memelukku dengan erat. Nampaknya ia sangat ketakutan. Kedua tangannya yang melingkar di tubuhku terasa bergetar. Hening seketika. Sri, untunglah kamu ada di sini, Dek. Iya, memang selalu di sini kan? Mas ini kenapa sih? Kuusap keringat yang bercucuran di dahinya. Sebentar ya, ku ambilkan air dulu. Mas Ade pun kemudian melepaskan dekapannya. Aku pun mengambilkan segelas air dan meminumnya dalam beberapa detik. Selang beberapa menit saat Mas Ade terlihat sudah tenang, aku kembali mengingatkan dia untuk terus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mas mimpi buruk, Dek. Ia menatapku begitu dalam dan meletakkan telapak tangan di dadanya. Sebenarnya Mas itu mimpi apa sih? Mungkin Mas sebelum tidur tadi belum baca doa dulu. Nih lihat lenganku sampai memar. Kutunjukkan lengan sebelah kiriku pada Mas Ade yang tadi sempat didorong kuat sikunya. Mas mimpi tentang... Tiba-tiba suara petir disertai cahaya kilat menyambar dengan kerasnya. Kututup telingaku sambil terus beristighfar. Kulihat Mas Ade pun mengikutiku. Nampaknya angin di luar sana juga bertiup kencang sekali. Terlihat dari korden jendela yang berterbangan. Tak hentinya bibir ini bersikir hingga alam mulai tenang kembali. Sejak saat itu aku lebih sering mendapati Mas Ade duduk termenung. Pagi ini kami kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, di mana kami selalu berbincang-bincang di teras sambil minum teh hangat dan kue-kue sebelum Mas Ade ke tempat kerja. Tapi hari ini Mas Ade sedang tidak masuk karena libur. Mas, iya, panggilku dijawab singkat olehnya. Sri, boleh tanya enggak? Mau tanya apa? Memangnya malam itu Mas mimpi apa sih? Tanyaku sambil merapikan vas bunga yang ada di atas meja. Mas Ade yang sedang menyeruput teh hangatnya langsung tersedak. Seketika dia langsung meletakkan gelasnya kembali. Oh, itu mimpi ada seekor anjing besar yang mau gigit kaki Mas. Ah, masa? Iya, makanya Mas teriak-teriak. Oh, begitu. Aku hanya menganggukkan kepala seolah-olah percaya. Atau jangan-jangan Mas nyeleweng ya, terus ketahuan suaminya dan mau dikebukin. Memangnya Mas seperti itu? Ya mana tahu lah Mas. Lagi pula semenjak Mas mimpi malam itu, aku sering sekali mendapati Mas termenung. Memangnya Mas menyembunyikan sesuatu ya? Terbuka saja lah Mas. Tanyaku lagi. Ah, itu cuma perasaan kamu aja, Dek. Mungkin faktor kecapean saja. Balas Mas Ade. Tapi entah kenapa aku mulai merasa ada sesuatu yang Mas Ade sembunyikan. Lagi santai nih Mbak Sri. Terlihat Mbak Reka dan Mbak Mia, tetangga sebelah lewat depan rumah.
Iya nih, mumpung Mas Ade nggak masuk kerja. Mau kemana Mbak? Kami mau ke warung sana membeli sesuatu, sekalian jalan pagi Mbak Sri. Ini anak maunya apa sih? Dari depan rumah terdengar suara orang sedang marah-marah. Mendengar suara itu Mbak Reka dan Mbak Mia yang tadinya mau ke warung depan menghentikan langkahnya. Ada apa ya? Kayaknya itu suara Mas Asep. Dan ternyata benar. Belum juga sebulan ditinggal istri, sifat temperamennya sudah balik lagi. Kalau sebelumnya suka marah sama istri, ini dipindah pada Yayat, bocah lucu yang tak berdosa. Ada apa sih Sep? Tanya Mbak Reka memulai percakapan dengan Asep. Ini loh Mbak, si Yayat, sejak kemarin bawaannya susah terus. Aku bingung maunya apa. Melihat kehadiranku di antaranya, anak polos itu seakan mengulurkan tangannya, meminta untuk aku gendong. Sini Mas, biar aku coba untuk menenangkannya. Pintaku sambil meraihnya dari gendongan Mas Asep. Itu. Kata-kata itu yang selalu diucapkan dan terus-terusan menunjuk ke dalam rumahnya. Yayat mau apa nak? Tanyaku. Meskipun Yayat belum lancar bicara, tapi aku sangat yakin dia pasti mengerti apa yang sedang aku tanyakan padanya. Kulangkahkan kaki ini perlahan menuju ke arah yang tadi menjadi objek dari apa yang ditunjuk Yayat itu. Disusul Mbak Reka, Mbak Mia, dan Mas Asep. Semakin mendekati objek, suara Yayat pun semakin meninggi dan menangis kencang. Tangannya seakan ingin menggapai sesuatu dan berteriak kencang. Ibu, ibu. Mendengar kata ibu yang diucapkan membuat langkahku yang tadinya mantap untuk mencari objek menjadi terhenti. Jujur saja, bulu kuduku pun kembali berdiri. Sama persis saat aku baru saja mengetahui bahwa Sumi telah tiada. Tiba-tiba terdengar suara benda yang terjatuh dari dalam lemari. Astagfirullahaladzim, apa itu? Tanya Mbak Mia kaget. Begitu pula dengan aku yang tak kalah kagetnya. Jangan-jangan, lanjut Mbak Reka. Shh, biar aku periksa dulu. Seru Mas Asep yang juga sedikit menaruh perasaan takut dan juga penasaran. Tak berselang lama, seekor kucing berwarna hitam melompat dari dalam lemari itu. Hanya seekor kucing. Kami pun sedikit lega melihat pemandangan itu. Mungkin kucing itu terperangkap dalam lemari. Tapi dari beberapa benda yang jatuh dari lemari itu, kami fokus pada sebuah kaleng yang diikat pita kusut berwarna merah. Mas Asep pun langsung menundukkan badannya untuk mengambil kaleng itu. Mungkinkah Sumi mempunyai simpanan uang yang disembunyikannya di dalam sini? Gumamku. Mas Asep pun segera membuka kaleng itu dan mengecek isinya. Tapi tak selembar rupiah pun yang nampak, hanya secari kertas yang kami temukan. Sesaat setelah Mas Asep membaca surat itu, ia mengepalkan tangan kanannya dan meneriakkan nama Ade. Aku pun kaget. Ada apa Mas? Ada apa Sep? Tanya Mbak Reka bingung. Baca ini. Mas Asep menyerahkan lembaran itu dan berlalu meninggalkan kami. Ku baca surat itu. Suratnya singkat, tapi sungguh menusuk hatiku. Air mataku seketika mengalir dan membuat dadaku terasa sesak luar biasa. Sementara di luar sana terdengar suara orang-orang berteriak melerai. Dari tempatku berdiri, kulihat Mas Asep menghujani Mas Ade dengan pukulan yang bertubi-tubi. Sungguh tubuh ini terasa lemas seketika. Aku berharap nantinya ada yang mendapatkan surat ini. Maafkan atas semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku melakukan ini semua karena terpaksa. Mas Ade telah mengkhianati Mbak Sri. Saat Mas Asep pulang ke kampungnya pagi tadi, Mas Ade diam-diam datang untuk memberiku uang. Tetapi bukan itu saja. Mas Ade juga dengan ganasnya menjamah tubuh ini. Dia telah menodai aku dan mengancam jika aku menceritakan semuanya. Mungkin aku harus mengatakan semua dalam kertas ini.
bahwa Mas Ade sosok masa laluku yang tak pernah kusangka hadir kembali di sini. Kata-kata terakhir itu selalu terngiang di telingaku. Aku sungguh tidak mengerti apa maksudnya. Awalnya aku tidak langsung percaya akan surat itu. Karena seperti yang selama ini orang ketahui bahwa Mas Ade sangat menyayangi aku. Begitupun sebaliknya. Dan memang selama ini orang-orang mengenali Mas Ade adalah sosok yang baik. Tapi karena adanya bukti yang terselip di sana membuatku goyah. Sebuah bukti yang pastinya akan membuat Mas Ade tak mampu lagi untuk mengelak. Sungguh semua ini membuat hatiku lebih hancur berkeping-keping. Kulangkahkan kakiku mengarah ke Mas Ade dengan penuh emosi. Tak kupedulikan lagi Mbak Reka, Mbak Mia, dan beberapa yang ikut menyaksikan pemandangan itu. Aku hanya ingin kejujuran. Sebuah tamparan mendarat di pipi Mas Ade. "Pembohong kamu, Mas!" Emosiku tak dapat lagi kubendung. Wajahku memerah dan tanganku bergetar. Baru kali ini aku melakukan hal yang sama sekali tidak terpuji ini. Apalagi terhadap suamiku dan di depan banyak orang. Mas Ade yang merasakan tamparan itu langsung memegangi pipinya sambil meringis kesakitan. "Mas tidak mengerti, ada apa ini? Kenapa kalian langsung marah-marah tidak jelas begini? Hah? Tak usah menutupi kesalahan Mas dengan menambah kebohongan, Mas. Aku kecewa sama Mas. Aku kecewa, Mas. Ada apa ini?" Mas Ade terus saja bertanya. Kali ini aku baru saja melihat wajah seorang munafik yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi telah menyembunyikan kesalahan besar tanpa merasa berdosa sedikit pun. "Kenapa kamu tega melakukan ini kepada Sumi, Mas? Kamu masih menuduh aku telah membunuhnya?" Mendengar jawaban dari Mas Ade membuat Mas Asep kembali mendidih. Ingin kembali menghantam Mas Ade, hanya saja dicegat oleh beberapa orang. "Aku tidak bilang kamu membunuhnya. Lantas apa? Kamu dengar sendiri kan kalau kejadian ini murni bunuh diri. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu tega mengkhianatiku, Mas? Kenapa, Mas? Maksudnya, kenapa kamu menodai Sumi? Sudah berapa kali Mas melakukan itu?" "Hah? Yang benar saja kamu. Mana mungkin aku melakukan itu?" Jawabnya dengan suara yang lebih meninggi. Ku tarik kerah baju Mas Ade dan kuserahkan secari kertas curhatan Sumi itu. Mas Ade pun mulai membacanya. Tidak, ini semua tidak benar. Masih juga kamu mengelak, Mas. Tapi ini fitnah, sungguh dek, ini fitnah. Tidak mungkin istriku mengfitnah kalau memang semuanya tidak pernah terjadi. Akui saja semuanya di depan orang-orang, agar semua orang tahu bahwa kamu lebih jahat daripada aku. Bentak Mas Asep yang terus berusaha melepaskan dirinya. Tidak, Mas, ini bukan fitnah. Kali ini aku yakin kalau Mas pasti berbohong. Percaya padaku, dek. Apa kamu tidak percaya lagi padaku? Dengan adanya benda ini, Mas, apa kamu masih berani bilang kalau kamu tidak tahu apa-apa? Ini, melihat cincin yang kutunjukkan itu membuat mata Mas Ade terbelalak. Dia kemudian melihat jarinya. Mungkin saja dia baru menyadari bahwa cincin miliknya jatuh. Pantas saja ada yang aneh saat beberapa waktu lalu aku melihat jarinya. Dari mana kamu menemukan cincin itu, dek? Tanya Mas Ade heran. Tidak penting aku menemukan cincin itu di mana. Aku hanya ingin Mas Ade mengakui semuanya di depan orang-orang. Aku dan Mas Asep hanya ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya, Mas. Oh ya, dan satu lagi. Tolong jelaskan maksud bahwa Mas Ade adalah sosok masa lalu Mbak Sumi. Mas Ade kemudian menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, akan kuceritakan semuanya. Mendengar berita itu, Pak RT sebagai tokoh masyarakat langsung datang untuk menengahi. Di depan semua orang, Mas Ade menceritakan semuanya. Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Sudut pandang Mas Ade.
Pagi itu aku melihat Mas Asep dan Sumi berbincang di depan rumahnya. Tak lama setelah itu, kemudian Sumi mencium punggung tangan Mas Asep. Aku juga sempat melihat Mas Asep membawa rangsel. Pikiranku langsung berkata, sepertinya Mas Asep akan pergi dalam waktu yang lama. Sedangkan sehari sebelum hari itu, aku mendengar pembicaraan Sumi dan Dek Sri yang katanya ingin pinjam uang. Jadi aku mengambil kesempatan untuk bertamu ke rumah Sumi. Saat kupastikan Mas Asep sudah benar-benar pergi, aku sengaja lewat pintu belakang, supaya orang lain tak ada yang melihatku, termasuk Dek Sri. Tetapi hari itu aku sempat bertemu dengan Pak Tejo. Assalamualaikum Sumi. Waalaikumsalam. Oh Mas Ade, sendirian saja Mas? Iya nih, Dek Sri sedang ke warung depan. Oh iya Mas, maaf, kalau begitu Mas lewat di depan aja. Nanti apa kata tetangga saat tahu Mas Asep sedang tak di rumah, lantas istrinya berduaan dengan laki-laki. Dalam hatiku saat itu betapa baiknya Sumi yang sangat menjaga marwahnya sebagai istri. Padahal Mas Asep sendiri selalu berkata kasar padanya. Tidak usah Sumi, aku cuma sebentar saja kok. Aku cuma mau kasih ini. Kusodorkan amplop berisi sedikit uang yang kemarin dibutuhkan Sumi. Memangnya Mas Asep kemana Sumi? Mas Asep pulang kampung Mas, ibunya sakit. Oh begitu. Aku membaca situasi sambil perlahan menutup pintu rumahnya. Iya Mas, loh pintunya kok ditutup? Saat itu Sumi nampak panik. Tidak kenapa-napa kok, kamu tidak perlu takut. Oh iya, aku hanya mau tanya satu hal sama kamu. Mumpung kita sedang berdua saja. Apa itu Mas? Sampai sekarang aku masih penasaran dengan alasan kamu menolak lamaranku dulu. Sudahlah Mas, itu kan sudah berlalu. Apa karena suami kamu, Asep itu? Apa kurangnya aku dibanding Asep? Mas, bisa tidak Mas? Tidak usah mengungkit-ungkit lagi. Kamu pasti nyesel kan sudah menolak lamaranku. Buktinya kamu mengikuti aku sampai ke tempat ini. Bahkan memilih untuk bertetangga dengan keluarga kami. Sudah cukup Mas. Aku juga sama sekali tidak pernah menyangka kalau kita akhirnya ketemu di tempat ini, kampung ini. Aku hanya mengikuti kemana Mas Asep, suamiku pergi, itu saja. Kamu juga sengaja kan mendekati Sri? Ya, aku memang mendekati Mbak Sri karena dia orangnya baik. Aku juga berpikir kalau aku akrab dengan Mbak Sri, kamu tidak lagi berani untuk menggangguku. Maaf Mas, bisa tidak Mas tinggalkan rumah ini sekarang? Yang membuat aku jengkel karena Sumi melemparkan amplop yang kuberikan tadi. Saat aku mencoba untuk mencekiknya, tiba-tiba kancing bajunya terlepas. Entah setan mana yang merasukiku saat itu. Kuhempaskan tubuh Sumi ke tempat tidur dan membuatnya tersungkur. Kulampiaskan hasratku pada Sumi dengan perasaan benci dan cinta yang berbaur. Saat itu Sumi hanya menangis dan meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi amarahku yang membuat kekuatanku lebih kuat, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sampai kau nekat menceritakan semua ini pada Mas Asep atau Sri, tahu sendiri akibatnya. Kurang ajar kamu Ade, teriak Mas Asep yang hendak memukul Mas Ade, tapi lagi-lagi dicegat oleh tetangga. Mendengar semua pengakuan dari Mas Ade membuatku merasa jijik. Suami yang selama ini aku banggakan ternyata masih menyimpan perasaan yang belum sepenuhnya bisa ia hilangkan. Ya, perasaan cinta pada seseorang yang sudah kuanggap saudara kandung sendiri. Aku benci kamu Mas, aku benci. Tangisanku pun akhirnya pecah kembali. Aku tidak percaya semua ini bisa terjadi. Kenapa kamu lakukan ini Mas? Di depan semua orang, aku meminta sesuatu pada Mas Ade. Aku sudah terlanjur kecewa sama kamu Mas. Aku hanya minta satu permintaan. Aku harap kamu mau melakukannya. Aku akan menuruti semua apa yang kamu minta Dek.
Balas Mas Ade, "Aku minta talak, aku sekarang juga, Mas." "Tapi Dek, tunggu Mbak Sri, jangan gegabah seperti itu." Mbak Reka tiba-tiba memotong pembicaraan. "Iya Mbak Sri, saat ini Mbak sedang emosi, tidak baik mengambil keputusan saat sedang marah loh." Lanjut Mbak Mia, "Untuk apa lagi mempertahankan pernikahan seperti ini? Talak aku sekarang juga, Mas." "Baiklah Dek, akan kupenuhi permintaanmu sebagai penebus kesalahanku." Mas Ade kemudian berdiri tegap di depan orang-orang. Suasana menjadi semakin tegang. "Hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember, kutalak engkau, Amanda Sri Rahayu." Tangisanku pun semakin menjadi-jadi. Setelah hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke kampung bersama dengan orang tuaku. Mas Asep pun bersama dengan Yayat kembali ke kampungnya untuk merawat orang tuanya. Sementara Mas Ade harus membayar semuanya dan mendekam di penjara dengan vonis hukuman 12 tahun penjara atas laporan Mas Asep. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.